Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat dan pemirsa semuanya, seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan membuat tutorial alat penghemat listrik yang lebih dahsyat lagi, yaitu alat untuk setrikaan bisa hemat sampai 38%. Pasti dalam pikiran Anda tidak mungkin dan tidak percaya, tapi mari kita buktikan bersama-sama dan kita tes keakurasinya, kita tes, kita buktikan bersama-sama. Langsung ke TKP. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke sobat, yang kita butuhkan adalah ini colokan stop kontak ya, sama colokannya. Dan ini kabelnya saya kupas karena untuk tes akurasinya dari tang ampere ini, kalau nggak dikupas tidak bisa. Yang pertama-tama kita langsung colokin dulu, kita colokkan dulu. Sobat sudah nyolok. Terus pertama kali kita tes adalah tegangan asli AC dari PLN berapa di skala 600 ya. Kita tes dulu berapa tegangannya. ...228 ya pemirsa, kelihatan 228 volt. Mungkin di tempat Anda 220 atau 200 volt, nggak masalah ya. Kalau di sini 228 volt. Oke, langsung kita lanjutkan. Oke, sebelum kita ke pasang alat, kita tes dulu berapa watt aslinya ini. Setrikaan ini berapa watt, kita tes dulu. Kita colok langsung. Kita tes di skala 20 ampere untuk mengetes ampernya ya. Ini 00, kita kalungin ya, si salah satu. Kita catat dulu 182 ya, 182. Oke, tegangannya adalah 1,82 ampere dikalikan tadi 228 volt ya. Mungkin di tempat Anda 220 apa 210 apa 200 volt, nggak masalah ya, ntar tinggal hitungannya sama saja. Kita kalikan langsung di kalkulator. Oke, ini rumusnya, ampere kali tegangan. Tadi ampernya 1,82 ampere kali 228 volt sama dengan watt. Jadi ini rumus James Watt. Langsung kita kalkulasi. Tadi 1,82 kali 228 sama dengan 414 ya. Oke, ini hasilnya 414 watt, 96 ya. Setrika ini wattnya gede sekali, 400 watt ya. Di saat nyala 414 watt. Makanya orang-orang yang di kampung yang listriknya 2 ampere atau 450, buat nyetrika sama nyalain pompa saja udah jebret ya. Karena ini walaupun kecil, ini gede strumnya. Makanya saya ingin buatkan alat yang hemat. Kita cabut dulu stop kontaknya. Bentar, nyalain lagi lampunya ya. Dan kita ambil alatnya, ini yang namanya kapasitor ya, 25 mikrofarad, 450 volt ya. Masangnya tidak langsung dicolok ke listrik ya, tidak plus main. Ini kita konsletin dulu, takut masih ada sisa strum. Jadi masangnya begini, ntar kita langsung kita pasang. Kita singkirin dulu tang ampernya, kita siapkan isolasi. Ini caranya begini, mudah sekali sobat-sobat. Tidak ada rekayasa dan tipu-tipu. Ini real, tidak seperti air garam bisa menyalakan lampu listrik ya. Cari pemasangannya begini nih, pemasangannya begini nih,
di begini lewat aja di seri ya, salah satu kabel. Terus pertanyaannya kok bisa nyala listrik Bang? Bagaimana caranya, kok ketemu dari mana, itu rumus dari mana kok kapasitor bisa mengantarkan arus listrik? Dan saya jawab, saya sendiri juga tidak tahu karena saya sering ngotak-atik ya. Karena lama sering ngotak-atik, saya bikin dulu juga alat jeglek, tapi terlalu ribet alat hematnya. Dan ini alhamdulillah saya temukan, dan Anda tinggal membuat saja ya. Karena saya ini sudah saya uji coba sebelumnya, seperti janji saya. Sudah saya uji coba, kalau layak ya saya upload, saya udah berjanji begitu. Kalau tidak layak ya apa gunanya ya. Kita hanya berbagi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Anda semua bisa bermanfaat. Oke, kita isolasi dulu. Bisa dilihat nih, pemasangannya begini lewat kapasitor. Kok listriknya apakah bisa mengalir Bang? Saya jawab bisa. Rumusnya dari mana? Saya tidak tahu. Saya uji coba, sudah berhari-hari dan berminggu-minggu saya sudah tes uji coba, akhirnya berhasil. Yaitu rumus saya. Oke, langsung kita colok. Oke, sekarang yang terpenting kita tes tegangannya dulu. Apakah tegangannya drop atau masih tetap? Kalau drop berarti ya gagal, kalau masih tetap berarti ya berhasil. Itu saja. Kita tes dulu pertama. Sekarang kita tes apakah kapasitor ini ada bebannya. Kita tes pakai ampere di skala 20. Apakah ada bebannya? Kita tes dulu, kita kalungin dulu. Kapasitornya ada bebannya enggak? Bisa dilihat 0, tidak ada beban sama sekali. Jadi kapasitornya itu tidak menanggung beban. Jadi dia adalah dalam rumus kelistrikan namanya cos P ya, tapi tidak saya jelaskan, itu sangat rumit sekali. Cos P agak rumit. Kita tes di sini. Anda masih kurang yakin, kita tes di sininya. Apakah masih 0? Tidak ada tegangan yang lain-lain. Tidak ada sama sekali. Oke, sekarang kita coba pakai setrika ya. Pakai setrika dulu. Ini sudah pakai kapasitor ya. Ini udah nyala tuh, walaupun setrika butut. Oke, udah nyala. Dan tadi oret-oretannya, ampernya yang aslinya tadi 1,82 ampere, 1,82 ampere. Dan kita tes apakah turun. Kita tes apakah turun ampernya. Oke sobat, ternyata turun 1,19. Coba kita tunggu sebentar, apakah turun lagi. Kita jadi patokan. Mantengnya di mana? Mantengnya di 120 ya. Lihat, 120, bukan 121. 120 kita catat dulu. 120 kali 228 volt. Kita kalkulator ya. Ini ampere tadi yang sudah pakai alat. Yang ini voltase di rumah kita 228. Kalau di rumah Anda diukur aja berapa ya. Kita belajar sama-sama. Kita kalkulator dulu. 1,20 kali 228 sama dengan 273,6 watt. Dan lihat pemirsa, otomatisnya bisa nyala.
Jadi normal, aman dan terkendali. Ini otomatisnya nyala, ini 0 ya, otomatisnya mati, ampernya ikut 0. Oke, kita hitung lagi ke kalkulator tadi. Oke sobat, ini kita kalkulatorkan tadi satu, ini hasilnya 2736 watt ya, tinggal ngurangin 414,96, 273,6 sama dengan berapa, kita kalkulator lagi bisa. Oke, 414,96 kurangin 273,6 sama dengan ini, hematnya 141,36. kita catat ya. Jadi lihat sobat, otomatisnya bisa mati lagi, dan ini 0 lagi kan, kita tunggu sebentar nanti akan hidup lagi. Jadi skalanya itu di 1,20, turun 117, naiknya cuma 1,21 ya. Jadi estimasinya listrik turun naik itu paling 1 sampai 2 volt. Ini udah masuk lagi ini tuh 120 ya, 21, nanti turun lagi 17 ya, tergantung ya listriknya, karena listrik itu pasti turun naik ya, kadang naik 1 volt, kadang 2 volt, wajar-wajar saja. Cuma yang jelas tadi hematnya bisa nyampe 35% sampai 38% ya. Oke, kita lanjutkan. Kita hitung persennya, 141,36 dibagi 414,96, 6 sama dengan dikali 100, berapa presentasinya, 34,6 ya, 35%. Kita cabut dulu, setrikanya panas ya, tapi nggak panas sekali ya, panas. Kita cabut dulu dan langsung kita praktekkan buat nyetrika ya, apakah bisa. Kalau nggak dipraktekkan pasti anda juga kita masih ragu ya. Kita cabut dulu sebentar biar dingin ya, ini masih panas, biar dingin sebentar. Kita tinggal ngopi dulu sebentar ya. Oke, sambil ngopi, jadi saya kasih tahu cara ngetes titang ampere itu ya. Ini ada garisnya ya, jangan sampai lewat garis ke bawah, nanti kebacanya beda ya. Jadi di tengah-tengah begini, kita kalungin di sini, di kanan atau di kiri ya. Harus dipentokin ya biar akurat. Oke, langsung kita ke penyetrikaan. Kita colok dulu sobat. Nih di angka 118, 117 turun malahan ya. Jadi naik strom itu naiknya turun 1-2 volt. Dan kita langsung tunggu sebentar ya. Langsung kita gosoknya lepis yang tebel ya, biar kita sama-sama yakin tidak ada unsur tipu-tipu. Kita hanya berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anda dan kita semua ya. Kita tunggu sebentar biar panas sebentar. Oke, sudah nancap, sudah panas, kita gosok nih, halus-lus, aman dan terkendali. Hematnya 150 watt ya, 150 watt. Karena saya matiin ya, karena panasnya udah panas banget karena buat tutorial. Halus ya pemirsa dan sobat-sobat semua, ini benar-benar real tanpa rekayasa, dan silakan anda membuatnya. Ini sangat gampang sekali. Hematnya 150 watt, lumayan
misalnya sehari nyetrika 2 kali 3 kali tinggal ngalikan dalam sebulan ya. Apalagi zaman Covid kayak gini semua serba sulit, kita harus hemat ya. Dan kita masih bersyukur ya, masih sehat dan masih bisa berbagi ya. Walaupun saya berbagi ilmu untuk kita semua ya, karena berbagi bukan hanyalah materi, tapi ilmu juga bisa berbagi. Kalau nggak punya ilmu ya tenaga. Oke. Dan panas juga ya, panas ya, normal. Dan dijamin ini keunggulannya, setrika tidak bakalan lengket ya. Karena pakai kapasitor ini saya udah dicoba ya. Jadi tadi kesimpulannya 25 mikro. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa harus 25 mikro Bang, katanya. Anda mencoba aja 25 mikro, karena saya udah ngutak-atik itu selama udah lama ya. Sebenarnya udah lama mengutak-atik ngatak-atik itu. Uji coba yang dari resistor, dari apa saja, dan alhamdulillah ketemu, dan saya berbagi ke anda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Anda kesalahan misalnya lebih dari 50 mikro terus tidak hemat misalnya ya, itu kesalahan anda semua ya. Kita ukur, kita rel, dan tidak ada kita tutup-tutupi. Terima kasih. Ini sangat halus sekali dan panas. Panasnya panas ya, tapi dijamin tidak lengket. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Dan ini kesimpulannya hanya untuk setrika ya. Ini hanya untuk setrikanya alat ini. Dan kalau untuk rice cooker di video berikutnya insya Allah saya lagi uji coba. Otomatisnya lagi saya coba bisa aman terkendali enggak buat rice cooker. Nanti akan saya upload lagi. Dan terima kasih. Anda tinggal like dan subscribe aja, saya udah berterima kasih sekali. Ya, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. 150 watt hematnya. Ya, kalau dikalkulasi yang di ini ya 30% lah, udah lumayan lah 30%. Dari 400 watt tuh. Hemat dalam sebulan itu ada ketahuan itu. Soalnya yang paling tekor itu untuk setrika kayak gini, walaupun kecil wattnya gede karena elemennya. Elemen ya. Untuk dispenser saya juga belum mencoba ya. Yang ini yang jelas, ini yang udah pasti adalah untuk setrika ya. Kalau Anda mencoba yang lain, saya juga nggak berani tanggung jawab ya, karena saya memberikan tutorial ini sudah saya tes dan saya uji coba layaknya. Dan terima kasih, dan tunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.